Di tengah gemuruh kemajuan dunia, mengapa masyarakat Minangkabau masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang mempesona, namun tak menyelesaikan persoalan hari ini? Apakah kita terlalu sibuk mengagung-agungkan leluhur dan tokoh besar hingga lupa memandang wajah realitas yang menuntut perubahan? Mari kita telaah bersama sebuah krisis identitas yang belum juga usai, antara adat yang diwariskan dan tantangan zaman yang tak bisa diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari yang terhormat, dalam kesempatan ini kita akan menyelami sebuah persoalan yang sudah lama menghantui jiwa masyarakat Minangkabau, krisis identitas yang tak kunjung usai. Di tengah kemajuan zaman dan perubahan global yang begitu cepat, bagaimana mungkin kita masih terjebak dalam perdebatan antara memuliakan adat istiadat dan menghadapi realitas hidup yang terus berubah? Video ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna adat Minangkabau, melihat tantangan kekinian, dan menemukan jalan terbaik untuk menjaga akar budaya tanpa kehilangan arah masa depan. Mari kita mulai perjalanan pemahaman ini dengan pikiran terbuka dan hati yang tulus. Orang Minangkabau dikenal karena nenek moyang mereka yang cerdik, ulama yang berpengaruh, dan pahlawan nasional. Warisan mereka membangkitkan kebanggaan, tetapi juga bisa menciptakan gelembung, terlalu fokus pada kejayaan masa lalu daripada tantangan masa kini. Terlalu sering, percakapan berputar pada silsilah dan prestise sejarah, sementara inovasi dan kemajuan dikesampingkan. Nostalgia ini adalah sumber kekuatan, sekaligus penghalang perubahan. Tantangan sebenarnya adalah menggunakan kebanggaan ini sebagai fondasi untuk pencapaian masa depan, bukan sebagai bantal untuk berpuas diri. Tugas kita adalah menghormati warisan kita dengan membangun masa depan yang akan dikagumi oleh nenek moyang kita. Sementara dunia bergerak maju dengan inovasi dan kesetaraan, sebagian masyarakat Minangkabau tetap terpaku pada gelar dan silsilah. Keterikatan pada simbol feodal ini sangat kontras dengan semangat demokratis dan tradisi Minangkabau dalam meraih kesuksesan. Gelar kehormatan dan silsilah seringkali menutupi kontribusi nyata, menciptakan dinding sosial yang tak terlihat. Alih-alih fokus pada kemajuan, energi dihabiskan untuk memperdebatkan hak dan status seremonial. Nostalgia akan hierarki ini mengalihkan perhatian dari masalah-masalah mendesak seperti pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Berpegang teguh pada feodalisme di era meritokrasi memang menarik, tetapi tidak akan membawa kita maju. Kita harus memilih relevansi daripada ritual. Pemikir Minang modern mempertanyakan kesenjangan antara citra diri masyarakat yang bangga dan realitasnya saat ini. Mereka melihat krisis identitas, di mana nostalgia dan sentimen seringkali mengalahkan rasionalitas dan kemajuan. Semangat merantau yang dulu pionir telah memudar, digantikan oleh kenyamanan dan penolakan terhadap perubahan. Stagnasi ini memengaruhi pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuannya bukan untuk meninggalkan identitas Minangkabau, tetapi untuk menemukan kembali esensinya yang sejati, menghilangkan nostalgia feodal, dan menyambung kembali dengan nilai-nilai inti. Refleksi diri yang jujur adalah langkah pertama menuju perubahan yang berarti. Hanya dengan menghadapi kebenaran ini, masyarakat dapat memperoleh kembali ketahanannya. Ada kontras yang mencolok antara kebajikan publik dan realitas pribadi dalam masyarakat Minangkabau. Secara publik, integritas dan tradisi dirayakan. Secara pribadi, nepotisme dan kepentingan pribadi seringkali mendominasi. Gelar dan peran tradisional yang seharusnya menjadi tanggung jawab terlalu sering digunakan untuk keuntungan pribadi. Kemunafikan ini mengikis kepercayaan dan melemahkan institusi yang dihormati. Bahkan kehidupan sehari-hari menunjukkan kesenjangan antara cita-cita komunal dan tindakan individu. Krisis ini bukan hanya moral, tetapi praktis, membutuhkan lebih dari sekadar nostalgia untuk menyelesaikannya. Perubahan nyata menuntut keselarasan tindakan dengan nilai-nilai yang kita junjung.
Jalan ke depan terletak pada menghidupkan kembali kekuatan asli Minangkabau, egalitarianisme, rasionalitas, dan sinergi dari 3 pilar pemimpin adat, ulama, dan intelektual. Pilar-pilar ini harus bergerak melampaui seremoni untuk mengatasi masalah-masalah nyata dengan keadilan, substansi, dan solusi berbasis bukti. Nilai-nilai inti budaya, kesetaraan, dan pemikiran kritis adalah aset abadi. Kita harus menghormati tradisi tanpa terperangkap olehnya dan merayakan sejarah tanpa menggunakannya sebagai alasan untuk tidak bertindak. Pemeriksaan diri yang jujur dan kolaborasi sangat penting. Dengan memulihkan semangat, masyarakat dapat mengatasi kontradiksi dan berkembang. Masa depan bergantung pada penyambungan kembali dengan kebijaksanaan yang pernah membuat budaya Minangkabau begitu dihormati. Demikianlah refleksi kita hari ini mengenai perjalanan dan tantangan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan identitas adatnya di tengah perubahan zaman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan inspirasi bahwa melestarikan budaya bukan berarti terjebak di masa lalu, melainkan dengan bijaksana menyesuaikan diri dan memanfaatkan nilai-nilai luhur sebagai pijakan membangun masa depan. Mari kita bersama-sama menjaga warisan nenek moyang dengan sikap terbuka serta semangat perubahan demi Minangkabau yang lebih maju, berdaya, dan berkeadilan. Dengan demikian, krisis identitas yang pernah menghantui bisa bertransformasi menjadi kekuatan yang mempersatukan dan menguatkan kita semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar pesan positif ini dapat menjangkau lebih banyak saudara dan sahabat kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.